Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mafoders, ahlan wasahlan. Kembali lagi nih dengan kami, dengan aku Syukran dan aku Ami pada podcast kita pada kali ini. Ya Bang, kita sekarang mau ngapain nih Bang? Ya tentunya kalau kita podcast kita punya bintang tamu. Iya, kita ada guester nggak sih Bang pada kali ini? Siapa tuh Bang? Ya tentunya bintang tamu ini sangat ditunggu-tunggu oleh penonton sekali. kita. Yakninya langsung aja kita sebutin. Calon Presiden dan Wakil Presiden OSIM MAN 1 Kota Bukit Tinggi periode 2024-2025 dengan pasangan nomor urut 02. Yeay. Nah, pada kali ini tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf dong. Jadi kita ta'aruf dulu lah ya sama boleh. paslon 02. Oke. Boleh. Mari kita sambut inilah paslon 02. Baik, perkenalkan nama saya Irsyadul Fikri, panggilan Irsyadul. Saya adalah calon Presiden OSIM MAN 1 Kota Bukit Tinggi periode 2024-2025, nomor urut 02. Dan saya Hairin Latifani Aulia Lubis, biasa dipanggil Hairin, berasal dari PASE 6, sebagai calon Wakil Presiden 2024-2024 MAN 1 Kota Bukit Tinggi, nomor urut 02. Oke. Boleh dong apa slogan dari nomor urut 02 nih? Dengan nomor urut 2, pilihan tepat untuk madrasah hebat. Dengan nomor urut 2. Kita sama-sama ya Bang? Coba kita sama-sama satu kali. Gimana? Dengan nomor 2, pilihan tepat untuk madrasah hebat. Pilihan tepat untuk madrasah hebat. Oke, yuk bareng-bareng ya. Dengan lanjut. Dengan 1, 2, 3. Dengan nomor urut 2, pilihan tepat untuk madrasah hebat. Bagus banget ya. Untuk madrasah hebat. Jadi Semoga memang hebat ya madrasah kita ke depannya. Amin. Oke, ini lanjut. Kita udah perkenalan, udah Bang. Terus slogan juga udah nih untuk biar menggebu-gebu gitu. Terus apa lagi nih Bang? ya apa lah kalau calon presiden dan presiden pasti punya visi dan misinya. Oh iya Bang, pasti ada Kita dong. tanya visi misinya dulu yuk. Ayo. Calon presiden OSIM dan wakil presiden nomor urut 02. Apa nih visi dan misinya? Untuk visi kami mempunyai, yaitu menjadikan OSIM sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat dan potensi dan kreativitas siswa-siswi MAN 1 Kota Bukit Tinggi, serta menjadikan OSIM sebagai suatu organisasi yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, dan amanah. Wow. Responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Berapa tuh? 6. Kan cermat tuh Bang. Jadi cermat tuh C-nya Cerdas. E-nya Cekatan, empati. Bang. Oh, cekatan. Oh, jadi singkatan ya? Ya, jadi singkatan. Cekatan. Empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Amanah dan terampil. AT terakhirnya keren banget. Keren banget Nanti nih. kayak ada suatu kependekannya cermat. Cermat 02 hebat, 02. hebat dan cermat gitu. Keren. Lanjut, misi lagi? Iya, misi. Boleh? Baik, misi kami 1. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi. Untuk 2, Mendorong kreativitas dan inisiatif siswa melalui berbagai program dan acara. Dan 3. Memperkuat komunikasi antar siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. 4. Mengadakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan 5. Menjalin kerjasama dengan organisasi lain untuk memperluas wawasan siswa. Oke, ada 5 nih Bang. Ada lima Misi nih. dari Misi dari paslon nomor urut 02. Dan misinya pun keren-keren dan bermutu. Bermutu Ya, banget Bang. Nah, untuk menyusun suatu misi dan misi ini ada tantangan nggak atau kesulitan yang dihadapi oleh Idul sama Khairin? Itu sama kayak untuk pembuatan visi ini kami membuatnya itu H-2 sebelum adanya pengumpulan visi misi, karena Aduh.
Kami pernah waktu itu ngumpul untuk membuat visi misi, terus disepakatilah, tapi belum fix pada hari itu. Jadi H-2 sebelum pengumpulan visi misi baru kami fixkan dengan 5 misi dan visi yang telah disebutkan itu. Oke, berarti misi yang 5 tuh udah ada revisi sebelumnya ini Idul. Ya. Jadi sebelumnya itu waktu pengumpulan kami memiliki visi itu 6, tapi tidak jadi yang 6 ini, jadi kami sepakati aja untuk memuatkan yang 6 ini dimasukkan aja ke 5 poin-poinnya. Oh, jadi. berarti Digabungin aja ke salah ya? satu poin gitu biar berarti jadi nggak dihilangin ya? Iya. Oh gitu, bagus juga sih. H-2 H-2 fixnya, itu tapi visi dan misinya sangat Keren banget. iya gitu. keren banget, padat gitu. Kok bisa sih H-2 tuh udah buat visi yang sebanyak itu dan misinya? Mungkin kami juga sering setiap hari itu mengkoordinasi gimana visi misinya, gimana untuk kelanjutan visi misinya. Jadi setiap hari itu Idul tanyakan kepada Kak Irin gimana visi misinya, apakah udah ada revisi atau belum. Mungkin dari situ makin kuat lah visi misinya untuk Oh dibuat. gitu. Berarti udah sebelumnya udah dirancang nih, cuma fixnya H-2 gitu. Oh bagus juga nih Wak. Bagus juga. Berarti ngerancangnya visi misinya H-2 memang kalian berdua yang ngerancang gitu. Ya. Jadi gimana sih cara Idul dan Airin Yang nih bangun chemistry bangun gitu. chemistry kalian berdua kan cowok cewek gitu. Ladies and Iya, gentlemen ladies and gimana? gentlemen gitu. Gimana tuh? Mungkin Ikhwan dan akhwat Aduh. gitu. mungkin untuk untuk menjalin komunikasi terus dan juga untuk mempererat hubungan itu harus saling memahami satu sama lain. Saling memahami Keren. nggak tuh Soalnya Bang? kalau kita tidak paham dengan individu yang kita komunikasikan, maka tidak nyambung jadinya. Woi, keren Keren banget sih. Kalau dari Airin sendiri, waktu dapat pasangan calon presidennya Bang Idul nih, laki-laki gitu. Kayak apa tanggapan Iya, apa dari perasaan Kak Airin Irin dan untuk gimana itu? cara Kak Irin untuk dekatin Bang Idul nih gitu. Maksudnya dekatinnya kan kalian harus Harus ada chemistry gitu. buat visi-visi gitu buat. Sebenarnya kayak yang dibilang Bang Idul tadi, Bang. Iya. Dan kita harus Terus Santai aja Iya. mempererat sebagai komunikasi. mempererat komunikasi antar Pasangan ya, ya, antar gitu pasangan kan ya. capres dan cawapresnya kan Kak. Iya. Baru Awalnya tuh itu enggak takut nggak dipasangin sama Idul. Iya. Waktu pertama kali pertamanya sebenarnya Airin tuh kaget Kak. Iya. Emang nggak nyangka gitu kan. Soalnya Airin juga maksudnya belum masih ke 10 lah Kak. perdana Iya. lah ya. Perdana aja Kak. Jadi waktu pengumuman pasangan calon 02 tuh Herin kaget gitu Iya. perasaannya. Kalau Idul gimana nih perasaannya waktu terpilih menjadi pasangan calon? Kalau untuk perasaan mungkin ada senang dan ada juga gelisah dalam arti itu pasti ada tantangan yang kami hadapi. Oh Iya, iya jadi benar mas. sekali. Iya. Jadi campur aduk lah perasaannya. Produk perasaan Idul dalam menerima keputusan bahwanya Jabatan Idul itu jadi berat lagi ya. calon presiden gitu. Apalagi nantinya jadi seorang presiden dan wakil Presiden. presiden gitu. Oke, kalau menurut Idul dan juga Khairin, apa itu sih seorang presiden atau seorang kepemimpinan bagi diri Khairin dan Idul? Oke, untuk menjadi seorang pemimpin itu pastinya harus ada rasa tanggung jawab yang besar. Soalnya sebagai pemimpin itu bukan hanya untuk menjalankan tugasnya saja, tetapi juga dalam arti tanggung jawab untuk melihat rekan-rekannya apakah bekerja atau apakah suatu proker atau suatu kegiatan itu berjalan dengan semestinya. Jadi diperlukan rasa tanggung jawab yang tinggi lah menjadi seorang pemimpin. Berarti kita yang mengayomi semua teman-teman kita ya. Kalau dari Kairin gimana? Ya, gimana? Benar sih kita jadi pemimpin gitu. Ya, gimana rasanya? Gitu? Harus memiliki tanggung jawab juga ya pastinya Bang. Iya. Memiliki jiwa kepemimpinan, Ya, memiliki jiwa yang solid. Maksudnya setia. iya. Iya. Di antara sama Antara, harus iya, gitu. antara. Tapi kan kita harus memiliki sifat yang solid gitu kan.
dari kalian berdua aja nih, kan laki-laki dan perempuan nih, saya dan cowok. Iya. Susah nggak kira-kira cara menggabungkannya dari awal kalian Iya. terpilih sampai sekarang udah visi misi podcast, selanjutnya nanti kampanye dan pemilihan? Mungkin awal ya. Ya, susah nggak kira-kira? Susah nggak? Mungkin sejujurnya agak susah, tapi kami bisalah untuk saling melengkapi satu sama lain dengan adanya dibangun terus komunikasi dari nanyain visi misi, nanti terbangun komunikasi kami yang Ya. akan buat jadi Intinya nggak miskom aja ya. Iya, intinya nggak Kalau udah miskom. miskom tuh udah hancur semuanya Iya, tuh. terus Bang. Bandel gitu. ya dari komunikasi kalian ya itu komunikasi. Penting banget sih. Nah, kalau untuk keseharian Idul sama Heri ini gimana nih? Boleh dong cerita ke kami semua, soalnya kami nggak tahu nih gimana pribadi Idul, Iya. gimana pribadi Heri. Mungkin teman-teman semua, Iya. orang-orang luar pasti lagi kayak penasaran gitu. nih. Gimana sih Idul yang sebenarnya calon gitu. presiden, wakil presiden kita nomor urut 2 gitu ya? Gimana ya orangnya? Atau orang bilangnya Idul tuh pemarah misalnya kan. Spesifik yang Sebenarnya cerita nggak gitu loh gitu. dari pengalaman organisasinya juga lah. Iya, Cerita. boleh dong. Dari dulu boleh. Oke, untuk pengalaman pribadi Idul awal mula di ini itu bergabung di salah satu organisasi yang apa namanya yang menghandle media sosial Satu Kota Bukit Tinggi. Oke. Jadi di situ sudah terbayang lah gimana cara kita berorganisasi, bagaimana cara kita untuk menjalankan tugas sesuai dengan tugas kita. Ya. Terus juga untuk pribadi Idul juga mungkin orangnya mungkin fair-fair aja. Jadi aja. jadi kalau misalkan ada waktunya marah-marah, ada waktunya untuk senang-senang, 50-50, Santai gitu. santai-santai. Mungkin kalau menurut dulu bisa nggak Idul mengendalikan emosi, seandainya kalau marah gitu, atau lagi kecewa atau lagi bad mood misalnya? Kalau untuk mengendalikan emosi, alhamdulillah Idul bisa untuk mengendalikan emosi itu. Soalnya menurut Idul mengendalikan emosi itu adalah salah satu yang penting. Soalnya itu kan tergantung ego kita. Ya. Jadi kita harus mengendalikan ego kita supaya emosi kita tuh tidak campur aduk dan tidak salah untuk kita menempatkan ego tersebut. Kalau seandainya nanti terpilih Idul jadi ketua ASEAN itu seandainya tiba-tiba kamu memiliki sifat egois gitu di suatu Iya. waktu seandainya nih, itu bagaimana cara Idul menanggapi hal tersebut? Kalau untuk misalkan saya terpilih, maka apa namanya untuk menurunkan ego tersebut tentu dengan cara mengurangi apa namanya kemauan kita, karena kan di suatu organisasi itu kan kemauan bersama bukan kemauan Oh, pribadi. pendapat semua orang tuh harus kita sedikit mengalah gitu. Ah, iya, Meminimalisir perbedaan gitu. Kalau dari Khairin sendiri nih Iya. gimana? gimana sih? Dari yang Kepribadian Khairin tuh Iya. gimana yang sebenar-benarnya gitu? pengalaman Khairin juga gitu. Sebelumnya pengalaman Hairin itu, Hairin juga pernah jadi salah satu OSIS waktu disampaikan Kak. Oh iya. Iya. Jadi dulu itu kan Hairin sekolahnya berasrama, IT kan Kak. Oh SMP. Iya. Lalu itu kan berasrama Kak. Jadi kegiatan OSISnya itu dulu itu Hairin itu dulu jadi Kemenak juga. Oh, jadi Enak gimana? banget. Jadi Kemenak itu dulu kan Hairin berasrama Kak. Iya. Jadi Hairin itu harus kayak subuh, zuhur, asar, kesehariannya ya Kak. Iya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai kayak almat surat, kayak itu kan Kak. Itu kita itu harus memang standby dan harus belajar dari semua itu kan Kak. Ya. Terus membagi waktunya Iya, susah Kak. nggak? Membagi waktunya diatur. Oh diatur, oh iya di asrama Iya. ya, kalau di asrama itu pasti kita Iya. diatur, harus disiplin berarti. Iya Kak. Ada waktu-waktunya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan menurut Khairin sebagai seorang pemimpin itu penting nggak sifat disiplin tuh? Penting banget sebenarnya. Itu kenapa tuh penting banget sifat Penting disiplin banget tuh? nih, kenapa penting banget gitu? Ya Disiplin. kenapa tuh? Karena kan kita itu leader Kak. Maksudnya Yes, kayak yes. pemimpin ya. Iya. Jadi kita itu harus Pandai mengatur waktu. pandai mengatur Ya. waktunya,
Ya, dan itu kan orang lihat kita ya kak, maksudnya Iya. jadi contohnya itu Iya. kayak osis aja kayak gitu, masa kita kayak gini Iya, gitu pastinya kan iya. kak. Oh, Kiranya kayak gitu sih. Jadi atur dari diri sendiri dulu ya. iya. Iya memang Atau diri sendiri dulu baru baru bisa Berarti- orang bercermin ke kita. Berarti nanti karena Khairin orangnya di sini nih bisa nih untuk memandu abangnya nih Bang. Iya, Bisa aja memandu. abangnya lupa atau gimana itu Khairin yang ngingetin berarti. Itu sebagai tugas kita sebagai adik atau sebagai pasangan Iya, nih Bang? iya, pasangan Oke. calon. calon. Oh iya calon. Presiden. Semoga ya. Wakil presiden Terpilih. 02. Nah, jadi kalian kan kayak gitu hidupnya dulu di kayak gitu kesehariannya dulu Iya. di asrama. Di mana sih kalian sekolah? Hairin sekolahnya, Hairin aslinya Subot kak. Sumatera Utara. Sumatera Utara bang, Wow. Mandailing Natal. Main di Natal. Oh ya. Mandai. Jalan ke Medan. Iya. Ya, ya emang sih. Karena kan Sumatera Utara. Oh, Iya. Medan berarti. Enggak sih. Sebelum. Sebelum. Kalau bisa rasa Medan nggak Khairin? Sama. Oh, bisa. Iya, iya. Tapi nggak usah juga. Kamu bisa di dalam. Enggak ya. Di mana? Di Mandailing Natal. Di sekolahnya. Hairin sekolahnya di Panyabungan di SMP IT yang saya. Oh, SMP. Nah, jadi di kehidupan keseharian Khairin di SMPIT Al-Zain kan berasrama. Sekarang Khairin masih menerapkan hal-hal tersebut nggak? Atau melupakannya Iya. bahkan kayak nggak usah lah tuh nggak penting. Iya. Kalau melupakan enggak juga sih, Kak. Tapi kan kayak di asrama itu kan dulu kami tidak main gadget. Nggak ada pakai gadget ya. Tapi kan sekarang karena kita Sudah boleh, menggunakan ya. gadget, Jadi kayak pengaturan waktunya tuh terhadap gadget juga ada gitu. Oh iya, kalau itu dari mana dulu alumninya? Kalau boleh tahu. Alumninya mungkin dari angkatan 1 Padang. Oh, ke satu Parangpanjang. Jadi di angkatan itu ikut organisasi yang namanya PIKR, mungkin di mana ya Mbak? Ya, Sering curhat berarti ya, Bang? Pick R. PIKR. Oh, PR. Oke. Terus Idol di situ berkembangnya di PIKR. Alhamdulillah Idol pernah menjabat sebagai duta PIKR namanya di situ. Duta PR, keren-keren. Terus di angkatan itu lebih banyak juga megang kamera seperti sekarang ini, megang Ya. media sosial, dan itulah keseharian itu mungkin. Berarti tugas Idol sebagai duta PR tuh juga di bagian media sosial gitu. Bukan. Jadi waktu di duta PIKR itu ada perlombaan duta PIKR namanya, terus juga alhamdulillah dapat juara 2. Terus di situ pada 1 tahun itu adalah menghadiri acara-acara di dinas sosial maupun di tempat-tempat. Waduh. berarti duta PKR itu nih duta PKR Kota Parangpanjang. Oh, berarti udah luas relasinya nih Bang, udah jauh jam terbangnya nih Bang. keren kayak gitu. Keren nih. Kalau di Khairin juga lu juga udah pernah ya di bagian Kemenak katanya. Kenapa sih kan dulunya Kemenak? Kenapa sih mau nerima jadi paslon gitu? Apa yang menurut Khairin termotivasi untuk aku mau deh jadi paslon gitu? Gimana tanggapan Khairin setelah menerima kalau seandainya Khairin tuh memang paslon, sedangkan sebelumnya Khairin tuh di bagian Kemenak gitu, kan itu beda jalur gitu kan, di Kemenak yang satu lagi jadi pemimpin ya. Jadi misalnya Iya. presiden mesin nanti di negara. Lawannya Hairin memang kaget kak. Iya. Soalnya waktu wawancara keduanya juga ditanya kalau Hairin dipilih jadi presiden, presiden gimana kan gitu tanggapan Hairin. Iya. Tanggapan Hairin kata orang abang kakak itu gitu. Iya. Padahal itu Hairin tanggapin kalau presiden memang seorang presiden itu kan pemimpinnya kan. Iya. Iya. Jadi lebih cocok itu menurut Hairin itu lebih cocok ke laki-laki lah sebagai pemimpin, sebagai leader. Tapi kalau wakil bisa kita pertimbangkan. Berarti Khairin tuh mikirnya lebih baiknya tuh laki-laki, kalau seandainya nggak memungkinkan baru kita maju gitu. Wakil oke lah, Kak. Oh, oke, Tapi oke. kalau presiden menurut Hairin apalagi di sini lebih didahulukan lah laki-lakinya. Kak. Ya, kalau seandainya nih, Khairin kan nanti kalau seandainya lulus di
paslon 02 jadi wakil presiden. Iya. Kalau nanti udah tamat kelas 11 pasti lanjut kan? Kalau seandainya lanjut itu jadi ketua paslon ketuanya gimana? Kalau jadi presidennya Iya, kalau nanti jadi gimana? presidennya lagi kelas 11. soalnya Nerima nggak? nerima Kairin nggak dan gitu. Gimana kira-kira? Bisa kita pertimbangkan Kak Bang. Hmm. Tapi kalau ada yang lebih bagus dari Hairin, maksudnya lebih keren lah, Ya. lebih pemimpin lah, jiwa pemimpin Ya. lah. Menurut Hairin nggak apa-apa lah soal yang Jadi mundur aja dulu. Iya. Menurut Khairin, pantas gak Khairin jadi seorang pemimpin? Iya. menurut Hairin sendiri ya Kak, Ya. Insya Allah Soalnya kan berusaha Insya Allah. untuk menjadi berusaha Hmm. belajar Karena baru perdana nih ya Bang, Iya. kelas 10 ini udah menjadi prestasi nih Bang. Masih Keren kelas banget 10 bisa udah jadi. jadi salah satu pasangan calon presiden musim wakil presidennya. Kami aja belum ngerasain. Dia nggak pernah ngerasain namanya calon presiden gitu. Iya. Tapi Kairin kan ya kalau dari yang kalian katakan tadi kan kalau jadi pemimpin jadi gitu kan. Kan ini berdua nih, idolan Kairin berdua gitu. Gimana kalian memimpin berdua gitu? Kan pasti antara kalian berdua pun ada cekcoknya nanti. Kalau antara anggota nanti pasti ada apa-apanya nanti. Bagaimana kalian berdua menanggapi? Kayak Soalnya kan Gimana emosional kalian? cewek sama cowok tuh beda nah, kan. gitu ya. Ya, mungkin untuk menghadapi rekan-rekan kita besok tuh, kalau misalnya kan kami terpilih, jadi ada dua tuh Bang berarti, ada yang laki-laki bisa memahami yang laki-laki, ada yang perempuan bisa memahami perempuan. Oh Hmm. gitu. Jadi, Bagus juga nih Bang. Jadi bisa kita komunikasikan antara yang laki-laki, misalnya idol bisa komunikasikan apa kemauannya dari laki-laki, dan juga kalau Kairin bisa juga mengambil aspirasi dari yang perempuan juga. Jadi aspirasi dari bawah tuh yang laki-laki perempuan itu Ya, udah ada jalan ya. Oh iya, terus benar. dasar juga ya. Jadi pasangan calon kalian yang calon laki-laki perempuan ini kayak salah satu privilege-nya itu. Privilege. Iya, keren juga. Iya, iya. Nah ini Yami mau tahu nih, kalau mungkin sebelum jadi paslon ini pasti Idol sama Kairin udah cari-cari tahu informasi lah kan. Jadi bagaimana menurut Idol dan Kairin untuk memberikan inovasi baru atau revisi dari periode-periode sebelumnya? Supaya OSIM lebih ke depannya, apa sih slogannya tadi? Supaya hebat ya? Iya, lebih Gimana hebat, sih? cermat, Supaya hebat tuh tuh. benar-benar terwujud gitu. Ya, Oke, untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan tahun kemarin atau Ya. periode kemarin, itu mungkin kami akan akan mengevaluasi lagi apa yang kegiatan sebelumnya itu tidak terjalankan, apakah itu gara-gara waktu, apakah itu gara-gara dana atau sebagainya, dan apakah itu worth it atau memang berpengaruh bagi kita kegiatan tersebut. Contohnya OSIM Cup kemarin. Iya. Jadi OSIM Cup tuh rencananya kalau misalkan hanya di futsal saja, berarti yang berkembang di futsal saja. Rencana kami ingin mengembangkan OSIM Cup itu berbagai cabang olahraga, Bang. Oh, Jadi iya. OSIM Cup tuh ada yang basket, ada yang volley dan lain sebagainya. Berarti OSIM Cup tuh benar-benar cupnya memang nggak besar aja. Ya. udah digabung Iya, segala segala olahraga olahraga. gitu ya Bang. Itu salah satu inovasi dari pasangan Idol dan Kairin nanti. Untuk kedepannya Untuk supaya kedepannya. OSIM tuh lebih Wow, hebat ini lagi. bagus banget nih, karena inovasi-inovasi pembaruan di sini kan perlu kita tingkatkan Iya. biar lebih jaya gitu kan, seperti mana slogan OSIM kita gitu Dan kan. juga kata Nabi kita harus lebih baik dari hari sebelumnya. Masya Allah kata Nabi. Oke. Nah ini kami juga mau tahu nih, kalau Idol dan Kairin itu bagaimana sih tanggapan teman-temannya sekelas? Iya. Atau ada kena bully nggak? Atau malahan dapat dukungan Iya, gitu atau dari menjadi teman-teman? kebanggaan kelas nih Iya, sekarang, kan? karena Oh, dari gitu. kelas kami pasangan calon presiden dan wakil presiden. Gimana sih tanggapan Tanggapan teman-teman gitu. teman-teman gitu? Mungkin Kairin dulu. Nah ya boleh Kairin dulu deh. tanggapan dari teman-teman ya Kak. Iya. Tanggapannya wih keren ya Hairin itu gitu sih Kak. Iya. Habis itu baru masuk udah Terpilih, udah iya. terpilih. Dan mendukung sih, alhamdulillah mendukung sih orang itu Kak. Dan gitu. Moga menang ya Hairin, kalau apa gitu ya. Terus apa nggak janji-janji Kairin Iya. nih? Kalau seandainya Kairin Iya. lolos menjadi wakil presiden, itu apa sih janji Kairin untuk teman-teman sebagai apresiasi lah untuk teman-teman yang udah mendukung gitu? Kalau
Kalau janji sebenarnya nggak ada sih. Oh, nggak Saya ada. belum ada. Belum ada. Tapi Iya. usahakan untuk belajar dulu, Untuk belajar dulu untuk tetap memberikan dukungan kepada teman-teman semua dan mengajak teman-teman tuh untuk menjadi lebih baik. iya. Kalau itu gimana teman-temannya ini? Kadang laki-laki ini pasti Iya, pasti lebih heboh gitu kan. Lebih heboh, Wah, itu ya. calon presiden segala macam gitu kan. gitu. Gimana sih? Mungkin kalau idol di kelas tuh mungkin ada yang mendukung, ada juga yang ya Wartawan itu tawa nanti ya. di gimana Jadi, nih Bang? maksudnya Harus Maksudnya mungkin, diperpanjangkan. wartawan gitu. Iya kan? Deskripsikan gimana tuh dong? Jadi ada juga yang mendukung, ada juga yang kayak lebih ya namanya laki-laki itu ada bercanda-bercandaannya. Gitu kan. Biasa juga ya. Ya, biasa Itu juga. idol anggap Iya. biasa Serius aja atau atau- masukin di hati Iya. gitu? Itu kan tergantung di individunya sendiri. Jadi idol anggapinnya kayak ya udahlah kalau mereka bilang kayak itu. Itu juga jadi koreksi juga untuk idol untuk Ya. kalau misalkan mereka ya seperti itu berarti ada kekurangan bagi idol. Jadinya Perbaiki selanjutnya. Itu menjadikan kegiatan mereka tuh atau memperbaiki. apa? Merendah. Candaan-candaan teman Candaan. mereka tuh menjadi motivasi Buktikan gitu ya. nanti gitu ke teman-teman tuh bahwa misalnya idol tuh bisa gitu. Iya. Tadi Khairin bilang deh kalau keren sih Khairin bisa di awal udah dapat. Itu nanti seandainya kalau Khairin udah lulus itu Iya. ada nggak sifat-sifat Iya, yang udah sombong gitu Ah, atau iya. Herin lebih merasa tinggi dari teman-teman. Nah, itu kan soalnya kadang orang semakin tinggi tuh kadang pasti ada rasa dari godaan-godaan iya. syaitan gitu. Syaitan. Jangan makan. Jadi gimana Kita semuanya. sama kita semua. Jadi bagaimana cara Khairin untuk mengantisipasinya seandainya nih kita kan berandai-andai aja Iya, sekarang. berandai aja. Kayak ini kan wakil presiden perempuan, Ya, keren, perempuan lagi. keren tuh, Keren kan banget. nggak semua orang bisa gitu Ya, kan. Kayak kalau ada aja udah terasa di diri Kairin atau pengaduan dari orang pun Kairin udah kayak orang yang udah kayak sombong gitu. ya. Gimana Dan meninggi anggapan? atau gimana Ya, gitu. gimana sih Kairin Menghadapinya. itu dan Harapannya ya kita itu semua kan sama Kak, apalagi satu kelas itu kan saudara, Iya. saudara, keluarga, Iya. satu ibu. iya, Oh iya. walas. Walasnya Satu yang walas, kan? mengayomi. Iya. Jadi rasanya tuh nggak akan terjadi. Insya Allah. Ya Kairin selalu mengingat Luruskan niat aja Iya, sih. Iya. selalu mengingat bahwa kita tuh sama, nggak mungkin juga Kairin mau sama sombong gitu. Tapi gitu. Lagian nggak ada guna juga sih, Iya, Bang. nggak Ngapain juga sih kayak gitu? Ngapain sih sama sombong? Banggaan itu yang pintar aja. Ya. Kalau itu gimana? Apanya tadi? Iya, pertanyaannya tetap sama sih. Iya, Bang. coba pertanyaannya. Kalau misalkan idol udah terpilih, itu mungkin apa namanya semakin menunduk lah idol, soalnya kan itu juga jadi tanggung jawab idol untuk tidak berbuat sombong kayak gitu. Merendah untuk meroket di mana? Rendah untuk meroket ya. Meroket. Meninggi nggak boleh meninggi. Ya itu gak beda. boleh, kita meroket aja. Ya Bang, meroket. Apa lagi nih Bang? Nih kita udah tanya-tanya nih gimana Iya. pribadinya. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih Iya, gimana. gimana pribadi. idol dan Kairin gitu. Dan chemistry-nya pun bisa terlihat penggabungan antara mereka cowok dan cewek pun bisa gitu kan, berarti Iya. nggak ada yang nggak bisa gitu kan. Tapi dulu gimana sih cara idol dan Kairin? Pasti kan kalian berdua mau menang gitu kan. Siapa sih yang orang udah masuk sebuah kompetisi nggak menang gitu? Kiat-kiatnya Gimana sih untuk cara- memenangkan hati para warga Iya, mensatu nih, iya. gimana tuh caranya? Mungkin dengan adanya kampanye atau mungkin ada kebetulan kami yang dari Paslon 02 udah memiliki tim sukses kan. Wow, bagus keren banget. banget punya tim Tim sukses. sukses. Tim sukses berarti kayak udah ada sebuah perkumpulan teman-teman Iya. ya mau untuk mendukung kalian. Wah, keren banget Banget Paslon sih. 02. Berarti Udah ada tim ya, sukses nih Bang. setuju, nak. Berarti
berarti benar-benar pesta demokrasi ini. Pesta demokrasi di. Ya kalau boleh tahu maksud itu tim Cara- suksesnya itu gimana? iya. Maksudnya siapa Mungkin siapa aja mungkin banyak kan. Maksudnya dari kalangan mana gitu. mungkin tim suksesnya belum banyak orang yang masuk, Ya. tapi sudah terbuat tim suksesnya itu. Rencana kami akan membangun tim sukses itu minggu depan. Mungkin kami akan langsung kampanye dengan tim sukses kami. Oke, kalau boleh tahu cara kampanye Iya, sama cara tim kampanye sukses itu Suksesnya gimana nih? gimana nih? Karena Pengalaman ini menarik juga ya. Iya, Wan. Dia udah pakai tim sukses Ya, lagi. pakai tim sukses gitu. Sama kampanyenya agak lebih serius kayaknya. Gimana sih Ekstrim ya, Wan. taktiknya gitu? Mungkin kalau bisa dan kalau diizinkan juga kami akan pergi ke kelas-kelas kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang lokal itu untuk menyuarakan atau untuk apa namanya untuk Mengajak mengajak warga warga-warga satu, nomor satu untuk apa namanya memilih paslon-paslon duanya ya. Jadi kalian benar-benar kampanye ke lokal-lokal gitu untuk memilih kalian. Wah, keren Calon-calon juga. pejabat Iya, nih, Bang. Kayak biasanya kalau cuma di sini kan gak gitu-gitu amat dari lapangan. Tapi kalian ini punya tekad dan Iya, effort yang tinggi yang gitu tinggi kan. banget nih, Bang. Karena ke kelas-kelas punya tim sukses gitu. Iya. Kayak gak mudah gitu. Oke, kalau boleh tahu, tadi pengen tahu deh gimana cara Ibu dan Helen membangun tim suksesnya tuh. mungkin untuk membangun tim sukses kita akan apa namanya akan membagi cara-cara demokrasi kami dan juga untuk cara-cara supaya memikat hati-hati warga-warga Mersatu. Dan juga apa namanya ya misalnya kan tim suksesnya tuh itu berikan kayak coba ajakan Promosi ini, lah kan, promosi iya. tidaknya sama-sama dengan tim sukses. Oke. Itu udah sejak kapan tuh bangun tim suksesnya? Baru kemarin ya. Oh, Baru kemarin. Berarti sebelum ini udah ada persiapan yang Udah lebih gitu. ancang-ancang ya, Bang. Biasanya cuma nyiapin visi misi dan apa. Tapi kalian punya tim sukses gitu ya. Keren juga sih. Berat nih, Bang. Oke. Dan itu salah satu bentuk inovatif ya. Kalian sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apalagi nggak jadi presiden. Aduh, presiden ini wah, Tapi mesin kita penuh Bagus kreativitas nih, dan Bang. inovatif. Oh, keren. makin jaya di Iya, musim makin jaya, Bang. Karena kayak slogannya tadi kan cermat, hebat gitu. Cermat ya kan? Cermat. Cermat. Cermat itu pendekan yang paling. Kependekan cermat. Oke. Nah, kalau seandainya nih kalian Karin dan Idol itu terpilih menjadi itu pasti bakalan sibuk banget nih. Itu susah gak sih bagi waktu antara belajar dan organisasi? Soalnya itu kan pemimpin, pastinya pemimpin itu yang mengayomi semuanya, dimana kalau nggak ada pemimpin itu bakalan kacau balau gitu. Kayak kata orang Minang kalau pemimpin itu tungkek membawa Oh, abah tungkek gitu. membawa abah. Ada lagunya gak sih, Bang? Ada lah tapi emang nggak tahu. Ya, ya kan ada kan. Iya, ada. Jadi kalian Searching gitu ya, ya. kalau orang Sumbar ya kayak gini kan orang Sumbar. Jangan lupa dilihat di Google tuh ya. Ya, jadi gimana sih biar kalian teman-teman nggak jadi kayak gitu gitu. Ya. Benar-benar jadi pemimpin yang Mungkin membuat iya. tagak Ah, lagi. itu yang buat tagak ya. Benar-benar jadi pemimpin. Iya, gimana tuh? Untuk membagi waktu antara organisasi dan juga belajar Bang, itu mungkin apa namanya bisa lah membagi waktu organisasi itu bisa lah membagi waktu itu diusahakan untuk yang belajar terlebih dahulu, soalnya kan kita bersekolah itu untuk mencari ilmu Ya, dan organisasi itu juga sebagai ekstranya lah. Di bonus lah bonus tiba-tiba. nanti bonus. Jadi ya dahulukan yang belajar dulu baru kita bisa mengembangkan diri kita, potensi kita di organisasi. Jadi tetap prioritasnya tetap belajar. Oke. Kalau Karen sendiri gimana? Untuk bagi waktu antara kesibukan di organisasi dan kesibukan di belajar. Di kelas gitu. Kita juga harus manage Iya. juga ya. Nah, Dan utamakanlah belajar. Yang kalau masih bisa untuk belajarnya pentingkan.
kalau seandainya nih bentrok gitu antara belajar dan organisasi, ini sama-sama penting. Ini lagi ujian deh, ujian. Terus ini eventnya lagi event besar, event paling besar gitu. Kan kalau di organisasi itu kita punya banyak rekan ya. Oh iya. Kayak capres cawapres kan kak. Iya. Umpama capresnya nggak bisa nih kak. Iya. Presidennya nggak bisa. Bisa digantikan sama makanya wakil presidennya. Tapi seumpama presiden dan wakil presidennya nggak bisa nih kak. Sama-sama nggak bisa nih. Sama-sama nggak bisa, sama-sama punya kesibukannya masing-masing. Kan ada rekan-rekan yang lain, rekan-rekan yang divisi lain gitu ya. Oke. Berarti nanti akhirnya kita harus saling koordinir satu sama lain lah ini ya bang. Oke. Jadi itu cara kayak manage waktu dan Tetap mengutamakan prioritas utamanya adalah belajar. dan memimpin bagaimana. Nah ini pertanyaan untuk Airin nih. Jadi wakil gitu kan, wakil presiden, wakil apapun lah. Sering orang dengar wakil presiden, wakil ketua itu sering dicap nggak guna gitu. Ini bukan apa ya, ini kan nanya aja gitu. Nanti kalau seandainya waktunya nanti Kairin udah jadi wakil presiden musim nih, tapi Kairin udah ikut kerja, Kairin udah ikut serta ngapain Tetap Bang juga Idul, mungkin gitu. ngapain Bang Idul, Kairin ada juga. Cuman tetap yang dicapin tadi kan Kegiatan kayak gitu iya. tuh pasti ada gitu. Banyak kan meme kita lihat wakil tuh nggak guna, wakil ketua, wakil presiden, Apapun lah wakil itu, wakil pokoknya apa wakil. wakil presiden kita guna kok. Iya. Nah, jadi gimana kira-kira tanggapan Kairin? Apakah Kairin itu anggap lelucon aja atau serius atau Kairin Iya. marah karena Kairin udah capek kerja gitu? Pandangan atau Iya, Iya. gimana menurut Kairin sendiri? kalau bilang gitu ya udah sih Kak, maksudnya kayak ya nggak harus kita itu nggak harus kelihatan kayak harus di lapangan aja, kita harus Sebenarnya potensi kita tuh banyak loh, kerja kita tuh banyak, jadi orang aja nggak Iya, tahu gitu. pandangan orang. Biarin aja lah omongan orang tuh. Jadi Kairin kayak bisa bilang nggak peduli aja kalau orang Ya nggak perlu biarin lah, yang penting dari diri Kairin sendiri tuh niatnya udah baik, terus kerjanya udah seefektif dan efisien mungkin. Tapi kan kata-kata begitu banyaknya memang untuk dari lucu-lucuan aja. Aslinya Biasa- kan biasa dibawa. setiap kita yang Biasa diberikan saja. jabatan Bagian. atau amanah pasti kita mengerjakan. Ya tapi itu nggak untuk wakil aja deh bang, mungkin untuk semua Iya, semua pejabat iya, atau jabatan itu pasti ada. pasti ada. Rakyat biasa aja itu pasti ada kena hujatan kan bang. Oh ya ini ya, satu lagi yang terlintas di pikiran Ami. Kalau seandainya dapat hujatan, tekanan, atau itu dorongan yang negatif bagi Idul dan Kairin itu gimana tuh? Kalau tadi kan mungkin khusus wakil aja nih. Kalau sekarang hujatan terhadap proker atau kinerja ataupun sikap sendiri gitu. Oke, untuk hujatan mungkin kami akan mengambil hujatan itu sebagai bentuk motivasi aja mungkin. Motivasi ke depannya. Atau mungkin sebagai bahan evaluasi, karena kalau adanya hujatan berarti ada sesuatu yang tidak beres di suatu proker atau suatu kegiatan itu. Jadi kami misalkan ada orang yang menghujat, misalnya kegiatan musim ini misalkan. Jadi kami mengambil itu sebagai bahan evaluasi aja mungkin. Evaluasi dan jadikan motivasi Ya, untuk motivasi. lebih baik. Lebih Begini baik. bang. Baik, jadi Lebih baik. Nyanyi lagi nggak? Semoga memang seperti itu ya bang, Iya. realisasikan Terrealisasikan apa yang menjadi harapan Idul dan Kairin. dan gak hanya menjadi Kalau dari Kairinnya nih, gimana? Pertanyaan ini sama. seperti yang bilang Bang Idul tadi Kak, Ya. kita itu harus buat sebuah apa itu tadi Kak, hujatan hujatan tersebut itu menjadi- sebagai pelajaran Ah, iya. kita untuk memperbaiki diri kita. Apa Ya. sih yang salah? Apa sih program kerja kami ini yang nggak sesuai sama yang nggak sesuai dengan orang-orang tuh ya. Harapan. Jadi itu tuh tetap menjadi, kita tuh tetap semangat aja, tetap enjoy aja terhadap proker kita. Yang penting hujatan tuh jangan jadikan perselisihan atau permusuhan gitu ya. Oke. Kalau seandainya nih, ini untuk Kairin dan Idul ada nggak dapat support dari keluarga, dari anak saudara lah ya? Atau apa respon mereka ya? Alhamdulillah untuk respon dari keluarga ataupun saudara-saudara, alhamdulillah positif. Positif Alhamdulillah semua. positif semua. Berarti mensupport berarti ya Support untuk semua. menjadi Kayak- presiden dan wakil mas. Ya Kairin pun
sama. Berarti kayak nggak ada dipatahin oleh keluarga kayak ngapain sih capek-capek organisasi, enggak. Iya, Jadi, nggak usah lah capek-capek gitu. Alhamdulillah mendapat dukungan yang positif. Nah, kalau seandainya Idul dan Kairin, itu apa sih pesan buat teman-teman semua warga Man 1 supaya tetap mendukung paslon 02 nih? Iya, 002 karena Presiden Biar Indonesia menyala, aja gitu. 02 menang kemarin ya kan. 02 kan, ya Indonesia aja 02, semoga sekarang juga 02 ya Bang. 02. Ya tentu ya setiap organisasi kita mau menang gitu kan. Iya. Gimana sih Pastinya 02 mau menang mau dong, menang gitu. gitu. Mungkin untuk strategis ya Teman-teman semua gimana? untuk teman-teman. Jadi pilihlah calon presiden dan calon wakil presiden yang menurut kalian yang bagus. Soalnya hak itu tergantung kepada kalian semua. Kalian yang pakai hak itu dan kalianlah yang menilai apakah calon presiden ini cocok atau tidak cocok. Nanti berikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyuarakan hak suaranya sendiri. Mereka memberikan kebebasan kepada orang satu, namun Iya. mereka membuktikan bahwa mereka tidak gini. Iya, bahwa mereka tuh lebih baik iya, loh, gitu. membuat orang bisa membeli gitu. Keren juga taktik dari paslon 02 dari banyak yang kita dengar. Iya, Kayak, taktiknya tuh iya. kayak hebat-hebat Iya. gitu loh Bang. Jalan tikus gitu. Iya kan. Jalan pintas Jalan melangkah mirip-mirip awal. kemarin. Gimana dulu? Enggak, hampir mirip-mirip yang kemarin, nggak usah dibahas. Oh, pemilihan yang kemarin nggak usah dibahas. Oh, nggak salah Bang. Iya. Sedikit privasi. Oke, lanjut Kairin, pesan untuk teman-teman semua. Iya, Boleh dong? untuk teman-teman kirim Warga Man terserah. 1 khususnya. Atau untuk seseorang serah. Iya boleh. Boleh juga. Untuk ibu Iya. ayah. Enggak jangan. Untuk Warga Man 1 lah. Gimana? Ada kirim. Pesannya untuk warga Man 1, pilihlah pemimpin, presiden dan wakil presiden yang memang cocok, yang memang pantas untuk menjadi jadi seorang pemimpin, seorang leader, seorang yang Bisa memajukan. Pantas. mampu dan pantas dalam sebuah organisasi. Oke. Jadi sama ya kira-kira dari idol dan Emang udah ada chemistry Iya, gitu dan Bang. Lubis salah sorry Kairin, dari Bang. Kairin itu marganya ya sorry berarti karena Kairin nggak orang Minang memang marga ya bukan suku. Iya, Bang. Jadi memang dari Idul dan Kairin memang benar-benar menyerahkan ke warga Mansitu untuk bebas mau milih siapa. Tapi kami ini gitu. Oh, Iya, yes, kami. keren juga. Iya, iya. Mungkin teman-teman semua udah dapat nih pilihannya Iya. 02 atau 01 nih. Oke. Nah, itu kalau dari kami udah tanya-tanya banyak nih tentang pasangan calon ini, Ya. gimana pribadinya, atau kedepannya bagaimana. Itu untuk teman-teman semua, itu pilihan memang untuk teman-teman semua. Apa yang akan dipilih itu adalah pilihan yang terbaik nih ya Bang. Dari teman-teman semua hak suara kan masing-masing dari kita gitu. Iya. Oke, kalau di Karai kami itu sekian dulu gak sih Bang? Ya, Udah. kurang lebih sekian. Ini udah capek gak sih? Iya, Udah kayaknya. lama gitu. Iya, Malam nih. Ya udah malam. Udah malam, Iya. udah sore. Udah sore. Masih terang kok Bang. Tapi kan masih semangat. Iya. Karena Semangat, Bang. nantinya kalau jadi presiden dan wakil pun pasti kerja. Ini permulaan Iya. baru Bang. Di Belum. offer gitu kan. Di offer lebih sebenarnya. lebih gitu Lebih. dari pengurus yang lain. Tapi ada sedikit lagi pertanyaan. Jadi apa? Ya, gimana sih cara nantinya sebagai teman-teman sebagai pemimpin untuk menyikapi anggota-anggota atau pengurus-pengurus yang Mengkoordinir kurang pemikiran yang kita maksud itu agak nakal gitu, perbedaan Atau, pendapat gitu. agak kurang sebenarnya di pandang. Untuk menyikapi mungkin Iya. untuk memperbaiki individu yang kurang apa ya bang, kurang serk lah sama kita, mungkin Iya. itu ada pendekatan individu nama istilahnya mungkin. Pendekatan individu. Jadi kita- Sosiologi banget nih Iya. Bang. Jadi kita misalkan ada individu yang apa namanya yang kurang serak atau kurang ya bisa lah disebut dengan kalong. Jadi apa namanya kita mendekati terus kita mengajak dengan cara mengayomi lah tidaknya, dengan cara mengajaknya secara perlahan-lahan karena kita mendekat terus sudah dapat rasanya baru kita ajak.
dengan proses bang. Proses, tapi Oke. benar-benar Seiring mendekati- berjalannya waktu itu akan bisa dihadapi. mendekati dan menyikapi dengan begitu caranya. Oke. Dan Udah itu nih aja bang, kayaknya pertanyaan- pesan kita udah capek semua capek. sih bang. Capek tapi semangat. Tapi tetap Iya. semangat. Oke. Eh, Ini sekian dulu dari kami. ya kalau dari kami sekian dulu. Ya. Semoga mendapatkan pilihan yang terbaik ya Ya. teman-teman semua. Sekian dari kami podcast dengan paslon nomor urut 02. 02. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga teman-teman mendapatkan pilihannya dari 01 atau 02. Aku Ami, Dan aku Syukran pamit undur undur diri. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.